Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Subscribe to my channel and also press this bell Qala icon. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, inna akramakum indallahi atqakum. Wa qala haditsun nabi ad-dinun nasiha. Yang saya hormati sahabat terbaik saya, Sekretaris Negeri Kelolo Pak Dula, Bapak Imam, kemudian Sahibul Hajjah, Sahibul Bait, 7 majelis ta'lim di Negeri Kelolo yang hari ini bersama-sama dengan kita, yang saya hormati Al-Mukarram Ustaz Nakif, Ustaz Dahlan dan Ustaz Ali, dan ibu-ibu majelis ta'lim yang hari ini kita bersama-sama di insyaallah yang rumah yang mubarak ini, yang semoga Allah merahmati kita semua. Beta hanya merangkumkan dari ketemu punya dua ustadz sudah menyampaikan pesan. Lalu beta akan sedikit menukilkan terkait dengan apa sampai dengan ketemu bisa berada di sini. Sesungguhnya kadar Allah, apa yang kemudian ketemu hari ini berada di rumah ini, berada di rumah Nur Lembe ini, di jam ini dan tempat ini, itu adalah merupakan daripada ketentuan Allah yang telah Allah tuliskan dalam Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Maka hari ini ketong adalah bagian daripada takdir Allah yang telah Allah tetapkan untuk hari ini ketong bersama-sama bersilaturahim. Sebagaimana sudah disampaikan oleh Ustaz tadi, ketong kalau bersama-sama untuk menjalin silaturahim, ketong dipanjangkan usia, dimudahkan dalam segala kehidupan, kemudian juga rezeki. Maka hari ini karena iman dan takwa lah kemudian ketong bisa bersama di sini. Itu juga pun sebagaimana ketemu sudah menyimak bersama Al-Quran surat Al-Hujurat tadi, ayat ke-40, surat yang ke-49, ayat ke-13 tadi yang dibacakan tadi, bahwa sesungguhnya ketemu ini berada dari pribadi-pribadi yang beda-beda, yang suku berbeda-beda, latar belakang berbeda-beda, tapi kemudian karena ada iman dan kemudian takwa sehingga kemudian ketemu bersama hari ini. Maka sesungguhnya ajaran Rasulullah yang kemudian Islam yang ketong pahami sebagai agama yang paling sempurna ini, itu kemudian mengajarkan ketong bahwa bersilaturahmi itu cukup penting. Nah, maka itulah sebabnya ketong harus meyakini, karena dengan Al-Quran itulah kemudian ketong bisa bersama hari-hari ini. Makanya Al-Quran itu bukan sebagaimana yang disampaikan oleh Ustaz Nakib maupun tadi oleh pengantar Pak Sekdes tadi, bahwa kemudian kebaikan itu harus ketong awali dari keluarga. Memang al-ummah madrasatul ula. Kemudian yang beta berhadapan ini adalah ibu-ibu semua, maka penting bagi katong untuk saling menasihati. Mau'idatul hasanah. Katong saling mengingatkan bahwa sesungguhnya pondasi peradaban yang kemudian harus dibangun itu hari keluarga, terutama dari dalam rumah. Karena apa? Karena ada dalam sebuah buku yang ditulis oleh Muhammad Nur. Bukunya itu berjudul Prophetic dan Parenting, Cara Mendidik Anak Menurut Rasulullah. Jadi Muhammad Nur dia menyampaikan ada 3 waktu yang dia melihat bahwa cara mendidik Rasulullah itu yang benar harus diterapkan, dan ini penting bagi kita semua. Kebetulan kita juga adalah seorang bapak dan ibu juga adalah seorang ibu. Maka kita punya tugas bersama-sama untuk kemudian merawat, mendidik kita punya generasi. Yang kemudian generasi-generasi seperti kita punya ponakan di depan ini, yang ketika kita sudah berada usia pada kata orang seperti saat ini, itu adalah generasi-generasi yang kita harap adalah generasi terbaik. Yang seperti yang disampaikan juga Ustaz Ali, ketika kita punya orang tua sudah sing ada, kemudian dong bisa bertawasul mengirimkan Fatihah kepada kata orang, ya kan? Begitu. Nah, olehnya itu ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata harus memulai dari penting dari keluarga. Al-ummah madrasatul ula. Ibu itu penting. Sehingga pendidikan pertama, terutama pendidikan agama itu harus ditanamkan oleh ibu-ibu. Jangan berasumsi bahwa pendidikan agama itu harus kamu tanamkan di sekolah. Sekolah itu ingat hanya 8 jam. Sehari hanya 8 jam. Tapi ibu-ibu 24 jam bersama dengan dia. Maka kalau anak itu dia lahir tumbuh menjadi anak yang bandel, anak yang tidak patuh dan taat, maka introspeksi pada ibu diri sendiri. Introspeksi pada ibu sendiri. Nah, jangan cuma hanya ketemu bersolek-solek kalau kemudian ketemu bermajelis, tapi kemudian ketemu tidak pernah mengambil apa daripada majelis itu. Nah, ini dia punya hubungan terbaik. Sehingga Al-Quran itu kemudian kata Rasulullah bahwa katong diajarkan ketika katong selalu membaca Al-Quran, maka kemudian katong akan mendapatkan syafaat. Karena ada 2 garansi syafaat. Syafaat yang pertama garansinya dari Rasulullah Muhammad SAW. Ketika katong selalu menyebutkan namanya, bersalawat kepadanya, maka itu garansi pertama.
Lalu kemudian garansi yang kedua adalah syafaat yang kedua dapatkan adalah dari Al-Quranul Karim. Maka Rasul sampaikan, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran ini akan datang di yaumil mahsyar nanti sebagai syafi'an, sebagai pembawa syafaat. Siapakah di antara kata orang ibu-ibu, bapak-bapak sekalian? Beta mau tanya, siapa yang semua dapat syafaat, pertolongan di yaumil mahsyar nanti? Maka kalau ingin mendapatkan syafaat, maka baca Al-Quranul Karim. Sehari, ya selesai sholat duhur, selesai maghrib, atau selesai sholat subuh. Nah, ada beta punya pengalaman. Beta ini waktu hobinya kan makan nasi pulut Jawa. Sekali di belakang amplas itu ada di kampung Jawa, lalu beta sempat mau beli pulut di situ. Kebetulan ada ibu-ibu, beta perkirakan untuk itu sekitar 60 sekian lah, mendekati 70. Sambil untuk berjual lalu untuk pegang Al-Quran kecil. Karena beta penasaran, lalu beta tanya ibu, kenapa pegang itu? Itu kan ada berjual. Nanti kan ibu mesti fokus. Untuk bilang kata anak, beta sambil berjual, tapi beta kemudian mata manga Al-Quran. Lalu beta kemudian tersentuh, ih, kok ibu ini dengan usia kayak begini, tapi kemudian dia masih pengen dekat dengan Al-Quran. Apalagi dengan beta yang usia muda. Akhirnya beta karena penasaran, kemudian beta bertanya, kenapa ibu bisa sampai kayak begitu? Lalu untuk meyakini, untuk sampaikan kepada beta, anak mau percaya atau tidak? Beta ini dulunya pakai kacamata kayak anak begini. Beta susah untuk melihat, tapi ketika beta punya keinginan untuk membaca Al-Quran, karena memang kita meyakini bahwa Al-Quran itu adalah dia bisa memberikan syafaat. Lalu kemudian luar biasa, kadar Allah dengan dia punya kebiasaan itu, lalu kemudian dia tadinya dia pakai kacamata, beta kemudian perlahan lepas karena dengan Al-Quran tadi. Beta tidak tahu apakah untuk masih ada dengan sekarang atau tidak. Tapi kebiasaan itu yang kemudian beta melihat bahwa ini orang-orang yang pilihan luar biasa, yang Allah gerakan hati mereka untuk selalu dekat dengan pada Al-Quranul Karim. Olehnya itu, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakinkah tidak bahwa di pemukiman di 4 dusun di negeri kita ini ada ribuan jiwa di sini, tapi yang ada di majelis ini di rumah Nur Lempe ini lebih daripada 200 orang. Dan orang-orang yang ada di sini adalah orang-orang yang Allah gerakan hati mereka untuk selalu mendekat dengan kebaikan. Olehnya itu, inilah yang kemudian kata sebutkan sebagai hidayah. Maka kalau kemudian kebaikan yang Allah sudah mudahkan untuk itu, tolong dipegang, tolong dijaga, dan kemudian tolong diperawat. Karena ingat, hidayah itu tidak pernah datang 2 kali. Sama seperti usia kita. Kata yang pernah hidup 2 kali. Hidup sekali, kemudian mati sekali. Wala yu'akhirul nafsan jaza ajaluha, dalam Quran surat Al-Munafiqun ayat 10 itu, ayat 11. Kalau kemudian kata sudah ditakdirkan untuk Allah takdirkan kata mati dalam keadaan bersama Al-Quran, dalam keadaan sakit, usia muda atau tua ataupun dan sebagainya. Kalau kemudian kata ditetapkan, maka kemudian kematian tidak bisa dimajukan, kemudian tidak bisa dimundurkan. Olehnya itu, karena kematian itu dia misteri, maka kemudian kata harus berikhtiar. Berikhtiar dengan apa? Dengan kebaikan. Salah satunya dengan Al-Quranul Karim. Karena itulah bagian daripada wasilah untuk kemudian ketemu sampai kepada apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Olehnya itu, beta ketika pertama kali diajak oleh Ustaz Lan, ketika turun dari mimbar masjid di Nurul Mu'min THR 2, lalu kemudian beliau menyampaikan maksudnya. Seketika itu langsung beta kemudian kita menjemput kebaikan yang kemudian beliau tawarkan itu. Kenapa? Karena hanya yang terlintas beta punya pikiran bahwa Al-Quran itu selalu mendekatkan kita dengan kebaikan, dan Al-Quran itu juga akan selalu melindungi kita dari segala musibah dan bencana. Karena Al-Quran itu bukan cuma hanya terdiri dari 30 juz, bukan hanya 114 surat, bukan 6.632. Ada sebagian istilah para ulama mengatakan itu, ataupun juga bukan 6.666 ayat, bukan. Tapi di dalamnya terkandung juga tentang pendidikan, tentang ekonomi, tentang rezeki, dan lain sebagainya, juga tentang sejarah. Maka Al-Quran itu jangan cuma hanya kata menjadikan dia sebagai pajangan, apalagi kata pernah buka sama sekali. Maka makanya kata bilang innalillahi ini seperti ini. Olehnya itu, untuk kata punya hati ini selalu dekat dengan kebaikan, maka salah satu pintunya adalah lewat Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim. Olehnya itu, kata menyambungkan apa yang disampaikan oleh Ustaz Dahlan tadi, untuk sampai kepada Rasulullah Muhammad dengan para sahabat di awal-awal keislaman dengan cara hanya Al-Quran. Karena yang kata membacakan dari surat Al-Fatihah sampai dengan kembali ke surat An-Nas lagi. Ulumul Quran itu Al-Fatihah kan? Kemudian surat Al-Baqarah, kemudian surat apa? Ali Imran, kemudian Nisa, kemudian Al-Maidah, dan sebagainya sampai dengan An-Nas. Maka kalau kata baca secara betul, fasih, dengan ketentuan makhrij hurufnya, kemudian tajwidnya dengan betul, maka sama seperti kata sudah baca seperti Rasulullah Muhammad SAW dengan para sahabatnya. Maka kata sudah bagian daripada keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana disampaikan oleh Ustaz Nakib tadi. Olehnya itu, ibu-ibu sekalian, kata ini pernah bertemu dengan Rasulullah.
Karena 1400 tahun yang lalu usia manusia itu hanya cukup mengikuti usianya Muhammad SAW, 63 tahun. Kalau ada yang 70, kita lihat Mama Sinta itu kan sudah 74 tahun lebih ya. Luar biasa, tapi untung masih bersama dengan Al-Quran. Ibu-ibu dari majelis di Kenolo, ada kata pun satu majelis, namanya Ibu Sinta. Ibu Sinta tolong angkat tangan dong. Om tua itu sudah usia 74 tahun. Tapi coba tanya surat An-Naba, amma yatasaalun, pasti untuk hafal. Coba tanya surat An-Naziat, pasti untuk hafal, apalagi surat Al-Baqarah. Maka Al-Quran itu kan bisa memberikan, itu adalah kemujizatan daripada Al-Quran yang Allah ingin tunjukkan bahwa sesungguhnya Al-Quran itu bukan sembarangan. Bukan sembarangan, bukan seperti bahasa yang katong baca dalam buku-buku yang katong pelajari di sekolah, bukan. Tapi Al-Quran itu sesungguhnya adalah sebuah kemujizatan yang itu apabila katong berpikir, mencerna dengan akal sehat, maka itulah kemudian akan menjadikan katong menjadi orang yang diangkat derajat. Nah, olehnya itu ibu-ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, ketika kebaikan yang Allah sudah tanamkan melalui hidayah atau bersama dengan Al-Quran, maka tolong dijaga. Karena itu adalah bagian daripada cara kata orang untuk kemudian kata bisa husnul khatimah. Husnul khatimah itu bukan perkataan yang kemudian keluar dari lisan sembarangan saja. Yang kemudian hanya ketika orang sudah wafat lalu kemudian kata bilang semoga husnul khatimah, tidak. Tapi husnul khatimah itu akan berbanding lurus dengan kata punya perbuatan dalam kaitan punya kehidupan ini. Karena itu sejalan dengan Al-Quran surat Al-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, hanya semata-mata untuk beribadah kepada aku. Beribadah itu aktualisasinya banyak, bukan hanya ibadah itu katong salat 5 waktu, bukan katong puasa, bukan katong mengeluarkan zakat, tidak. Tapi ibadah itu adalah katong mengaji, mengajak kebaikan untuk orang bersama-sama dengan majelis, itu juga adalah ibadah. Menjaga lisan itu juga adalah ibadah. Oh? Lalu kemudian katong membiasakan dengan hal baik yang kemudian Rasul pernah ajarkan. Ini kemudian katong masih belum terlalu jauh memperingati Maulid Nabi. Maka sebenarnya setiap momen Maulid Nabi itu jangan katong peringati hanya sebagai momentum seremonial, tapi ada makna yang harus katong ambil. Bukankah sudah disebut dalam Quran yang surat yang ke-33, surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum rasulullah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara katsiran. Sesungguhnya Allah sudah mengatakan di situ, contoh terbaik itu ada pada diri Rasulullah Muhammad SAW. Semuanya katong ambil contoh yang lain. Semuanya katong ambil, katong punya pemain idola kayak Ronaldo, kayak Messi, yang non bertato, kayak Messi, kayak Neymar yang non bertato. Semuanya kayak begitu. Tapi uswah yang terbaik, contoh yang terbaik adalah Muhammad Rasulullah SAW. Kenapa demikian? Karena beliau itu adalah contoh terbaik sebagai seorang bapak, seorang ayah, seorang pemimpin agama, seorang suami. Dalam sirah Nabawi yang kita sedang baca, Rasulullah itu dalam kehidupannya sekali kata pun tidak pernah dia mengejek ataupun juga kemudian membentak. Maka dalam bahasa Al-Quran kemudian Allah menganjungi sosoknya Rasulullah Muhammad SAW. Lalu kemudian Allah mengatakan, kalau bukan karena Muhammad, maka penciptaan langit dan bumi ini akan ada. Kata orang mungkin ada, kalau kemudian karena sebabnya Muhammad Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah Muhammad itu bukan orang sembarangan. Bukan orang sembarangan. Ketika katong sebutkan namanya saja, maka kemudian katong harus menyebutkan salawat kepada dia. Karena apa? Kalau kemudian katong banyak bersalawat, kemudian katong menyebutkan namanya, keberkahan pasti akan datang. Jadi orang ini bukan sembarangan. Olehnya itu, berjanji yang katong baca itu adalah merupakan refleksi atau catatan daripada kehidupan Rasulullah untuk menjadi contoh ibrah bagi katong. Contoh pelajaran bagi katong. Jangan katong hanya sekedar baca, tapi katong separamai arti, itu bahaya, celaka itu. Wajarlah kalau kemudian orang baca tapi dia simpahamkan arti, maka ketika katong suka kembali ke rumah masing-masing, maka pasti ada katong dapati orang kasar, toh masih suka mencela, masih suka gibah, menceritakan orang, masih suka fitnah dan sebagainya. Kenapa? Karena dia memahami tentang hakikat daripada bermajelis itu, terutama dalam membaca berjanji, kemudian bertaklim. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita sampaikan bahwa ibu adalah pilihan daripada sejumlah manusia yang kemudian di luar yang kemudian belum tergerakkan hati mereka selalu dekat dengan Al-Quranul Karim. Kenapa demikian? Olehnya itu ibu harus menjadi pembeda. Karena apa? Marwah ibu melekat dalam jilbab itu adalah marwah. Melekat pada dia paling alim, dia paling muslimah. Alim muslimah itu bukan bahasa kosong, tapi dia mengandung makna yang benar. Kalau dalam makna majasinya atau makna dia punya kiasannya tuh, ya orang menyindir bahwa sesungguhnya karena dia dengan bertaklim itu pasti dia baik. Olehnya itu orang yang bermajelis taklim dia harus baik daripada orang yang tidak bermajelis taklim. Itu menjadi pembedanya.
Kalau sama antara orang yang bermajelis taklim dengan tidak bermajelis taklim berarti podwai. Berarti tidak ada apa-apa. Berarti itu kosong. Kosong namanya. Nanti double kosong itu kalau ibu main ibu pasti tahu itu double kosong. Olehnya itu harus menjadi ada sesuatu yang beda. Yang itu akan menjadi garansi terhadap katong punya amalan-amalan. Bukankah katong punya kehidupan ini katong berpastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk kemudian katong mengumpulkan katong punya pundi-pundi amalan. Yang kemudian amalan itu yang hanya akan menemani katong, yang akan memberikan garansi per katong untuk ditimbangan nanti di yaumil mahsyar. Ini semoga menjadi ibrah pak katong, menjadi pelajaran bagi katong. Terima kasih sahabat terbaikku Pak Asek, kemudian Bapak Imam dan para ustaz dan ibu sekalian sudah bersama-sama dengan katong sini, dan qadarullah semoga Allah merahmati katong semua dalam segala kebaikan. Demikian kita cukupkan da'wah biya subhanakallah wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.